Go back, I'm here, baby, waiting for ya. Stop holding on, baby. I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Dan ini pembicara utamanya dari Bali nih. Hari ini di Denpasar sudah jam 3 ya berarti ya? Sudah jam 3. Iya, jam 3 Pak ya. Ya. Baik, kita sapa dulu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah 39 ya. Mudah-mudahan nanti akan menyusul. Kemudian saya sampaikan kepada narasumber bahwa pesan bagian dari sawit Bu Nilo, jadi dari planter ya, kita sebut profesi planter. Kemudian ada dari koperasi, ada dari plasma, ada dari akademisi juga hadir. Kalau hadir semua dari jumlah 100 ya, rencananya ini yang sudah daftar 100 orang sesuai dengan kapasitas Zoom premium kami. Baik, kita sapa dulu narasumber utama kita dari timur nih, dari Denpasar. Selamat siang, sore ya Bu Nilo ya, selamat sore Bu Nilo. Oh, sore ya. Selamat siang, menjelang sore ya. Bagaimana Bu? Iya Pak. Cukup jelas suara kami? Jelas Pak. Jelas Pak. Pak. Baik, sehat Bu ya? Pak, bisa didengar ya, sehat Pak. Sehat ya. Baik. Di Bali ada ini WFH juga ya Bu ya? Belum sih, biasa aja, belum diterapkan ya, ininya juga. Jadi kami mulai juga sekarang gini kegiatannya, tapi cuma dibatasi juga ya. Tapi tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya seperti di tempat lain. Jadi masih dibebaskan kita kemana-mana ya. Gitu ya, belum terlalu ketat ya. Mudah-mudahan aman-aman aja Bu ya. Iya, mudah-mudahan aman ya. Baik, terima kasih Bu Nilo. Kemudian kita sapa pembicara kedua, Pak Sarif Bastaman. Selamat siang Pak Sarif, ini dari Bogor juga. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Ulu. Om Swastiastu. Ya, sehat Pak Sarif? Sehat, alhamdulillah Pak. Sudah siap ya? Siap. Baik, saya akan coba bacakan tata tertib supaya nanti lebih lancar ya kita dalam berwebinar ini. Yang pertama, tolong dijaga jarak antar perangkat Anda agar tidak terjadi feedback noise ya.
Jadi kalau ada itu tolong dikasih jarak. Kemudian mohon di-mute mikrofon Anda saat mentor nanti atau pemateri menyampaikan materi, atau kalau tidak mungkin dari sini ya, nanti mohon maaf kalau memang harus di-mute. Kemudian pilih speaker view untuk hasil tampilan yang optimal saat materi disampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu supaya acara kita hari ini lebih lancar dan mudah bisa didengar. Baik, saya akan mulai dengan membacakan profil Ibu Dr. Insinyur Niluh Kartini MS. Jadi beliau ini sekarang jabatannya Wakil Dekan 1 Universitas Udayana Bali. Jadi saya rasa kepada para pemirsa atau penyimak webinar ini, mudah-mudahan ini sangat memberikan manfaat, pencerahan kepada kita semuanya. Kemudian sarjananya di Udayana, magisternya di Pajajaran, doktornya di Pajajaran. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik, materi atau tulisan atau disertasi ya mungkin ya, dari Bu Nilo ini betul-betul cocok dengan apa yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu saya bacakan aja, efek mikoriza arbuskular atau VMA dan pupuk organik casting. Nah, kita mau bahas tentang casting yang ini hari ini ya. Terhadap P tersedia atau fosfat tersedia di dalam tanah, kemudian kadar P tanaman, kemudian hasil bawang putih ya, kalau nggak salah bawang putih pada tanah latosol. Jadi saya rasa beliau ini sangat tepat untuk bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau, walaupun beliau akademisi, nampaknya kalau saya melihat ini cukup banyak ini pengalaman beliau, terutama mendampingi petani untuk bisa menjalankan penggunaan produk-produk berbasis bio di Bali. Kemudian beliau juga banyak menjadi pembicara nasional maupun internasional, dan yang menarik adalah tentang praktek cacingnya. Jadi beliau tidak hanya di tataran teori, tapi beliau langsung di lapangan, dan mungkin teman-teman sudah saya pernah kirim YouTube-nya yang diliput oleh CNN. Saya rasa ini akan disampaikan langsung oleh beliau, mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, terutama masyarakat sawit Indonesia. Baik, kemudian yang pemateri yang kedua, saya akan sampaikan Pak Insinyur Sarif Bastaman, MSc. Beliau S1-nya di IPB, ya, Fatemeta Food Technology, kemudian S2-nya di Queen's University of Belfast, the United Kingdom, bidang Chemical Engineering. Dan beliau juga pernah menjadi dosen di BINUS, di STPP, di IPB, dan kemudian di Industrial Researcher, dan sekarang terakhir beliau adalah di R&D PT Mitra Sukses Agrindo sampai sekarang. Ya, saya rasa demikian yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dan mungkin saya akan memberikan prolog sedikit tentang kelapa sawit nih, Ibu Nilo. Jadi kelapa sawit ini di Indonesia sekarang kurang lebih sudah 14,7 juta hektar. Jadi cukup besar, dan ini pernah menjadi penghasil devisa pertama ya, urutan teratas di negara kita. Perkebunan saat ini agak sedikit memprihatinkan, khususnya daerah Sumatera Utara dengan serangan-serangan penyakit patogen tular tanah, khususnya adalah Ganoderma. Dan untuk itu kita ingin mengajak teman-teman sekalian ini untuk bisa melihat dari perspektif lain tentang tanah itu sendiri, bagaimana supaya mikrobia atau makrofauna seperti cacing tanah ini bisa kembali menjadi mesin penghasil pupuk alami di tanah perkebunan. Saya rasa demikian pembukaan dari kami, dan langsung saja untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Niluh Kartini dulu untuk menyampaikan materinya, kurang lebih sekitar 40 menit ya. Kalau memang cukup, kalau tidak nanti coba kita lihat
kembali. Nanti dengan Pak Syarif kurang lebih 1 jam, dan kemudian kita buka tanya jawab. Jadi saya berharap teman-teman lebih banyak berdiskusi, menanyakan supaya manfaatnya lebih besar. Terima kasih. Silakan Bu Nuh, Bu Niluh Kartini, mohon maaf. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin tadi sudah diperkenalkan. Jadi selamat siang untuk semua. Jadi dan terima kasih sudah kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak jadi tahu tentang cacing. Mungkin ini kalau yang sudah tahu ya mari kita diskusikan. Mungkin untuk awal kami ingin memberikan beberapa hal, jadi ingin kita berdiskusi beberapa hal. Bisa didengar ya Pak ya? Bisa didengar Pak? Bisa. Iya. Jadi sebenarnya kenapa saya mungkin aneh ya. Jadi kenapa saya meneliti cacing tahun 97 dan pada saat itu sebenarnya sedang rame-ramenya rekayasa genetika dan lain-lainnya ya. Jadi dari waktu itu dari 45 ya kandidat doktor, jadi hanya satu orang yang meneliti tentang cacing dan memang dimarahin oleh promotor ya. Jadi kenapa meneliti cacing gitu ya. Dan saya juga tidak tahu banyak tentang cacing. Nah, ini sebenarnya berawal dari waktu kecil, mungkin sudah bagi yang sudah melihat ini video itu. Jadi karena ketika cacing itu ada di alam, jadi rantai makanan itu akan semua akan normal. Jadi karena waktu saya kecil, jadi karena kebetulan pelihara bebek ya, jadi dan saya memperhatikan lingkungan. Jadi kalau di mana ada cacing banyak, di sana pasti ada ular. Semua ekosistem itu ada dan sangat-sangat bagus. Jadi dan ketika pupuk kimia itu pestisida itu mulai dengan sistem green revolusi, jadi itu sudah mulai kita kehilangan cacing. Jadi mulai kita kehilangan cacing yang menyebabkan tanah itu mulai kehilangan juga makroorganisme yang lain. Jadi seperti jangkrik dan lain-lainnya. Jadi cacing ini sebenarnya makanan daripada bebek dan sudah itu juga makanan semua binatang yang non rumensia. Jadi semua binatang yang non rumensia itu makanannya cacing. Dan kehilangan cacing ini sebenarnya mulai dari penggunaan pupuk 69 sebenarnya. Jadi sekitar tahun 69, jadi kita kehilangan cacing, kehilangan jadi nah ini yang menyebabkan mikroorganisme pun hilang. Karena apa? Karena ternyata di dalam tubuh cacing itu bersembayam semua jenis mikroorganisme yang tidak bersimbiose. Jadi apa itu Azotobacter, jadi yang tidak bersimbiose itu ada di tubuhnya cacing. Nah, sehingga di alam ini ada 2 pabrik pupuk, yaitu sapi dan cacing. Jadi kalau sapi jadi dalam 24 jam sudah bisa dimanfaatkan pupuknya, dan kotoran sapi itulah sebagai makanan cacing. Dan sekarang sebenarnya dengan kemajuan yang ada sekarang, jadi bisa dikombinasikan sapi, cacing, dan biogas. Jadi biogas ini dari seluruh itu bisa menjadi makanan cacing. Jadi kalau di Bali, jadi kami sejak tahun 90-an, jadi mencoba untuk bagaimana Bali menjadi pulau organik. Jadi intinya cacing. Jadi kita ada sistem pertanian terpadu. Jadi ada sapi, ada cacing, ada biogas, ada cacing, ikan,
tanaman dan sekaligus sebagai agrowisata. Mungkin yang kita perlihatkan dengan JNN itu ya. Jadi, nah itu yang dibangun dan kita bisa close. Nah, tanahnya juga tanah yang sangat kering, yang sangat marginal. Kalau dengan cacing ini ternyata bisa dirubah menjadi tanah yang sangat subur. Nah, di sini sebenarnya dari jenis cacing ya sebenarnya ada 1.800 lebih spesies cacing ya. Ya, jadi ada epigik, endogik, dan bisa hidup di bawah dan bisa hidup di permukaan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tanah yang subur, jadi seperti ini sebenarnya. Jadi ada liang-liang cacing dan cacing inilah yang menjaga kelembaban tanah ya. Kenapa? Karena cacing ini yang bisa menyebabkan pH menjadi normal. Jadi kalau tidak sesuai pH tanahnya, pasti cacing itu akan berusaha mengeluarkan kapur ya karena dia punya kelenjar kalsiferus untuk menormalkan pH tanah. Kalau kelembabannya juga dia akan berusaha untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, dengan ini bisa dan cacing tanah ini salah satu daripada makroorganisme yang bisa menjadi pabrik pupuk alami ya karena bisa makan seberat badannya sendiri selama 24 jam. Jadi ada satu yang ditemukan bisa memakan sampah ya, memakan bahan organik yang bisa menghasilkan pupuk yaitu Lumbricus rubellus. Jadi dia hidup di permukaan, jadi termasuk epigik, dan itu sangat sangat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, jadi sehingga bisa hidup maksimal kalau diberikan pada sampah ya, jadi bisa mengolah sampah menjadi pupuk organik, jadi dia bisa makan seberat badannya sendiri. Nah di sini sebenarnya kalau kita punya cacing memang harus punya sapi ya. Jadi sapi dengan cacing itu tidak bisa dipisahkan atau kalau kita menggunakan sampah kita harus membuat bubur sampah karena dalam pemeliharaan cacing ini harus dijaga kelembabannya dengan memberikan bubur ya, bubur kotoran sapi atau bubur sampah bisa. Nah, dari sehingga kita bisa lihat seperti ini kondisi tanah. Kalau sudah seperti ini kondisi tanahnya berarti tanah itu sangat subur. Jadi dari pengalaman kami yang sudah organik sudah 15 tahun, jadi 4 kali tanam cuman sekali pupuk dengan pupuk cacing. Dan cacingnya memang besar-besar, jadi cacingnya sangat besar-besar. Jadi nah ini yang bisa menyuburkan tanah sehingga kalau tanaman seperti selada, daun-daunan, sayur-sayuran itu 4 kali tanam hanya sekali pupuk ya. Tapi di dalam tanah itu banyak sekali terdapat cacing yang besar-besar. Dan dari hasil penelitian kami, bagaimana perbedaan cacing yang ada di daerah yang organik dengan yang tidak organik, itu kalau daerah yang terus-menerus dikasih pupuk kimia dan pestisida kimia, ternyata cacingnya berubah dan cacing tidak mau tinggal di permukaan dan bentuknya berubah, serta mengeluarkan cairan yang berwarna-warni. Nah, sedangkan cacing yang di daerah yang organik, itu bentuknya sama semua, jadi normal, dia berada lebih di permukaan dan mengeluarkan air, dan di situ juga binatang yang ada di serangga dan lain-lainnya itu hanya sedikit sekali macamnya. Tapi kalau yang di daerah yang kimia itu berbagai macam bentuk kehidupan ada di situ. Jadi beda ekosistemnya. Jadi dari pengalaman kami memang cacing ini adalah sebagai penyubur tanah, sebagai pabrik pupuk, dan bisa menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalam tanah itu. Jadi nah selain sebenarnya cacing ini yang sebenarnya di antara semua makhluk hidup ya, cacing ini yang ketika dipotong bisa hidup. Jadi dua-duanya bisa hidup kalau dipotong, dua-duanya bisa hidup karena dia memiliki enzim lumrikunase. Jadi inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh semua kehidupan yang ada di dalam tanah. Jadi baik itu tanaman, hewan, dan
kita juga. Jadi sehingga cacing tanah ini jadi di Udayana sudah banyak sekali dokter yang meneliti cacing ya. Jadi salah satu cacing ini bisa mencairkan darah kental ya. Jadi bisa juga menormalkan berbagai macam yang metabolisme sel yang mengalami masalah di dalam tubuh. Jadi kalau di Udayana ini cacing ini sudah dari hulu sampai hilir sudah kita sedang teliti ya. Jadi ternyata tanaman, hewan, dan manusia juga membutuhkan cacing ini. Dari syarat hidup sebenarnya cacing ini sangat mudah ya. Jadi sangat mudah gini memelihara cacing ya, asal kita bisa menjaga kelembaban. Jadi karena cacing ini sebenarnya akan baik sekali hidupnya pada kelembaban 50% ya. Tapi bukan kadar air 50%, tapi kelembaban. Dan ada beberapa yang tidak disukai oleh cacing ini adalah daun jeruk ya. Jeruk tidak disukai, dan juga yang berfungsi sebagai obat-obatan kalau terlalu banyak itu tidak begitu disukai ya. Jadi kayak kunyit dan lain-lain, kalau terlalu tinggi dia tidak kuat ya. Terus dari sisi fungsinya ya tadi sudah dijelaskan, jadi sebagai pabrik pupuk organik, jadi bisa memperbaiki struktur tanah, aerasi tanah, bisa memberikan unsur-unsur hara di dalam tanah, baik makro maupun mikro, sudah itu ada enzim-enzimnya juga. Jadi sebagai pakan ternak bisa, sebagai bahan baku obat dan ramuan, jadi bahan baku kosmetik, dan juga sebagai makanan, jadi bisa dibuat keripik cacing ya. Jadi sebenarnya banyak sekali fungsinya. Jadi kalau kita mengembangkan cacing, dan juga bagi penggemar burung misalnya ya. Jadi kalau diberikan cacing itu jauh lebih sehat ya dari beberapa hasil penelitian. Jadi dari sisi tanah, dari sisi kesuburan tanah, jadi cacing ini bisa membawa tanah yang ada di atas ke bawah ya, seperti jenis cacing yang anesik gitu ya. Sudah itu struktur aerasi, sudah itu membuat partikel-partikel jadi butiran-butiran, jadi akan sangat lemah tanah itu. Dan sudah itu bisa mengeluarkan mineral yang unsur-unsur mikro terutama. Jadi unsur mikro dan unsur haranya yang dihasilkan oleh cacing ini siap tersedia. Jadi langsung bisa diserap oleh tanaman. Jadi sama dengan pupuk kimia. Jadi kalau kita sebenarnya pupuk organik casing itu adalah bekas cacing ya, kebetulan kita ini kan tahun 90-an itu ya nama casing itu. Jadi bekas cacing, jadi bekas tidurnya cacing, bukan kotorannya saja, tapi sampai dengan tempat tidurnya. Jadi casing itu. Jadi casing itu berbeda dengan pupuk organik yang lain. Jadi kalau casing itu sampai di dalam tanah, langsung tersedia unsur-unsurnya, sedangkan kompos atau pupuk organik yang lain masih mengalami degradasi dan ada panas ya. Tapi kalau casing itu sudah dingin, sudah siap dimanfaatkan oleh tanaman. Dari sisi yang lain, jadi pelapukan dan tadi sudah disampaikan, jadi kecepatan memakan. Jadi sebenarnya cacing ini sakti ya, karena apa? Karena dalam 24 jam dia bisa merubah bahan organik menjadi tanah. Jadi kalau Bapak Ibu berikan bubur dari sampah atau dari kotoran sapi, ya besoknya sudah menjadi tanah. Jadi 24 jam dia bisa merubah bahan organik menjadi tanah. Jadi itu yang kekuatannya. Sudah itu dia memiliki enzim lumrikunase yang bisa menormalkan metabolisme sel baik pada tanaman, hewan, dan manusia. Jadi, itulah yang menyebabkan di mana ada cacing, nah
di sanalah semuanya sehat. Jadi, nah ini juga ada kalau kita baca beberapa gini sejarah itu Ratu Cleopatra itu ternyata ada di prasejarah itu tertulis beliau hidup dari kosmetik dari cacing, dan beliau sangat menyayangi cacing. Jadi kalau waktu itu katanya dalam tulisannya itu rakyatnya menyentuh cacing itu sudah dihukum ya, karena sudah disebut cacing itu sebagai dewa yang menyuburkan tanah. Jadi sangat dilindungi ya pada zaman itu. Nah, cuman kita kebablasan setelah kita beralih dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian yang konvensional. Nah, itu yang menyebabkan kita kehilangan cacing ya. Kalau kita lihat mungkin jenis cacing Lumbricus rubellus adalah seperti ini. Jadi sangat lembut dan telurnya kelihatan, sangat cepat berkembang biak. Jadi di antara semua jenis cacing, kalau di Bali kita temukan sekitar 200 jenis cacing ya. Jadi tapi cacing inilah yang paling cepat dikembangbiakan, telurnya kelihatan dan sangat mudah beradaptasi dan jinak. Jadi tidak lari. Jadi kalau cacing yang lain lari, karena ini kebetulan dia medianya adalah bahan organik, karena dia hidup di sangat mudah diternakan. Mungkin ada juga yang sejenis dengan ini, yang bulat yang ada di kotoran sapi itu juga bisa, tapi dia tidak seperti ini cacing jenis ini yang perkembangbiakannya. Nah ini mungkin saya ambil gambar tahun 2005 ini ya. Jadi ini sudah tahun 2005 sudah pengembangan pupuknya seperti ini. Jadi pengembangan pupuk cacing. Jadi di sini terlihat ketebalannya. Jadi tidak bisa terlalu tebal. Ini sekitar 30 cm ya, 20 sampai 30 cm. Dan ini dengan sistem ini sebenarnya sangat efektif ya. Jadi tapi juga bisa dengan peternak cacing juga dengan yang seperti ini. Jadi bisa kalau kita skalanya di rumah tangga, kita bisa menggunakan tong juga untuk peternak cacing seperti ini. Jadi itu yang kalau kita lihat, jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba mendalami tentang cacing, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa terkait dengan cacing ini, baik sampai manfaat dan sebenarnya untuk awal ini ya bagaimana kita bisa mulai beternak dan memahami cacing ini ya. Jadi memahami karena apa? Karena cacing ini ternyata gampang-gampang susah. Jadi cacing ini gampang-gampang susah. Kalau kita beternak cacing itu harus kita fokus. Jadi kalau tidak itu kita akan kehilangan cacing ya. Jadi ini artinya jadi harus dipahami bagaimana medianya, bagaimana cacingnya itu sendiri, dan sudah itu juga bagaimana kita di mana mendapatkan cacing, terus bagaimana prosesnya. Nah itu harus dipahami. Mungkin kita akan bisa bicarakan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita hari ini mungkin lebih banyak kita membicarakan tentang bagaimana cacing itu sendiri. Jadi, nah ini salah satu. Jadi pada saat panen cacing ya, jadi ini pupuknya. Jadi sebenarnya tidak perlu tempat yang sangat bagus, di bawah pohon kelapa sawit juga bisa beternak cacing ya. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Silahkan. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita sharing.
Kok tidak kedengar? Tidak kedengaran ya Pak ya? Halo? 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 Ya, ya Bisa Pak. kedengaran, Bu? Ya, ya sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nilo Kartini telah memaparkan begitu sangat bagus ya, kita mendapat ilmu baru ini khususnya di teman-teman planter di perkebunan kelapa sawit yang selama ini cacingnya dicari hanya untuk mancing, Bu. Jadi cacingnya dipakai hanya untuk mancing nih, dicari sekarang sudah susah nih. Baik, sebelum saya lanjutkan ke narasumber yang kedua, saya ingin menanyakan kepada peserta, tadi di kami ada gangguan teknis apa di teman-teman peserta itu cukup lancar apa tidak ya? Tolong dikasih jempol saja Pak, kalau memang ya. Jempol udah oke ya Pak ya? Oke ya? Oke. Oke. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua. Bapak Insinyur Syarif Bastaman, MSc. Saya persilakan untuk memberikan paparan materinya dalam waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu Sabuddha. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tidak akan banyak menyampaikan. Tadi ibu sudah menyampaikan kepada bapak ibu sekalian mengenai emas yang hilang itu. Hanya saya akan menyampaikan informasi dari pekerjaan saya sehari-hari sebagai praktisi ya. Silakan slide itu Pak. Saya masih bisa. Maksudnya saya mau tahu pemesan. Sebentar Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ini ada kendala teknis sedikit. Tunggu sebentar, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Memang betul yang disampaikan Ibu Nilo Kartini. Cacing ini memang sangat besar ya jasanya. Bahkan ada yang memberikan gelar the crown of life ya, mahkota kehidupan, dewa bumi, ecological engineer. Nah itulah disandangkan kepada cacing itu. Bahkan ada penulis India, ini saya kutip dalam epiknya berjudul Ilmu Pengetahuan Tumbuh-tumbuhan pada awal abad ke-10, sudah banyak mengupas tentang jasa dan manfaat cacing tanah dalam meningkatkan kesuburan tanah dan perbanyakan bibit. Baik Bapak Ibu sekalian, karena saya sehari-hari ikut sawit ya, sawit. Dan memang media tumbuh tanaman sawit ini umumnya pakai kotoran sapi. Dan Bapak Ibu sekalian, praktisi sawit tidak usah khawatir. Ternyata janjang kosong juga sangat potensi sebagai media tumbuh cacing tanah. Dan saya sudah melakukan uji coba, nah berhasil. Jadi kalau Bapak Ibu di pabrik sawit punya jankos, selama jankos itu sudah dirubah menjadi kompos matang, dan ternyata cacing menyukainya. Dan saya pakai Lubricus tuberus. Alhamdulillah berhasil, bagus.
kita bisa gunakan sebagai tempat istananya cacing tanah untuk bisa hidup di berdampingan dengan kebun sawit kita. Hanya yang penting proses dekomposisinya dibikin sedemikian rupa sehingga dia menjadi kompos siap disantap oleh cacing tanah. Dan saking hebatnya cacing tanah ini, kami terus terang aja dari MSA sudah mengembangkan semua produk kami itu berbasis kotoran cacing ya, terutama vermidio kita pakai cacing tanah, kotoran cacing tanah. Baik, nah ini saya tidak akan jelaskan habitatnya, tadi sudah Ibu Luh sampaikan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah membuat kompos janjang kosong sebagai makanan cacing untuk siap disebarkan ke lapangan, itu saya ngutip dari Ibu Luh juga, itu ada istilah gumutat kumitut ya Bu ya. Jadi ada mutiara-mutiara kecil di casting itu adalah kokon apa namanya telur cacing. Dan kalau kita ada casting di sana, telur cacing ini akan segera menetas menjadi anak cacing yang akan terus berkembang apabila bahan organiknya dalam jumlah yang cukup tersedia dan selama suhu kelembaban tentunya pH kita jaga. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian praktisi sawit, saya dapat masukan ya, seandainya ada gulma, kan ada kelas-kelasnya ya, gulma itu ada kelas A, B, C, D. Dan saya sarankan untuk gulma yang diperbolehkan sebaiknya dibiarkan karena itu menjadi tempat yang nyaman ya buat cacing tanah untuk bisa hidup di situ. Nah, saya juga sering memberikan pelatihan terutama untuk yang diselenggarakan oleh BPI ya. Saya ingin sharing juga bahwa sensus cacing ini sebaiknya memang harus kita lakukan. Berapa sih sebenarnya ideal dalam 1 hektar di lahan perkebunan kita sawit itu? Jadi ada yang mengatakan ada 1 juta ekor per hektar, 2 juta ekor per hektar, ada yang 200.000 ekor per hektar. Dan kita tahu bahwa kotoran cacing ini sangat-sangat bermanfaat buat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini penampakan dari telur cacing itu. Ya, kecil-kecil memang kayak sebesar biji lada ya. Dan kalau ini ada di lahan kita dan cukup bahan organik tersedia, maka dalam waktu cepat, nggak sampai sebulan, mungkin 14 hari, itu akan menetas menjadi anak-anak cacing, kurang lebih 5-6 ekor, dan bisa akan berkembang dan memperbanyak 4 bulan kemudian, misalkan dari 1 kilo cacing menjadi 4 kali lipat, 2 kilo, dan seterusnya. Ya, akan terus bertambah seiring dengan bahan organik yang kita berikan di lahan kita. Nah ini pemandangan seperti ini kalau saya ke kebun sawit sangat bahagia Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan gumpalan-gumpalan tanah ya menjadi kotoran cacing di permukaan. Semakin banyak saya semakin senang. Nah ini para pimpinan kebun sawit sedang melihat kotoran cacing di piringan ya. Nah, dan saya tidak akan banyak, memang manfaat secara agronomis casting ini luar biasa ya. Bahkan di sini saya kutip, jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih pakai pupuk kimia ditambah kohe, cacing tanah, mulsa, nah maka secara signifikan berpengaruh terhadap produksi protein klorofil tanaman, terutama kandungan kalium, Fe, Mn, Zn bagi tanaman. Dan adanya casting juga merangsang tumbuhnya mikroba yang bermanfaat. Nanti di belakang saya akan cerita sedikit tentang vermiwash ya. Tentang vermiwash. Nah ini adalah saya perhatikan yang di pupuk organik atau yang dikombinasikan pupuk kimia dan pupuk organik masih ada peluang untuk tumbuhnya cacing tanah. Sedangkan kalau 100% kimia itu kita sulit mendapatkan kotoran cacing di permukaan. Ini hanya sharing saja.
mungkin hanya menambahkan apa yang Ibu Lukatini sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya casting dibandingkan kompos kotoran hewan, ternyata casting lebih berkualitas ya, nutrisinya dilihat dari kandungan NPK-nya lebih tinggi. Kemudian casting juga memiliki selain asam pupat itu adalah organik terlarut ya. Nah, ini adalah casting dibandingkan kompos baik yang diproses secara aerobik maupun anaerobik. Jadi tetap casting memiliki nilai nutrisi yang lebih baik. Nah, ini ada humus ya, cacing ini mengandung humus, casting ini. Dan kompos kotoran hewan lainnya tidak mengandung humus. Ini saya sudah tadi bahas. Nah, ini dosis rekomendasi casting 100% untuk beberapa komoditi. Ini ada, saya kutip dari Lida India. Nah, saya menyebutnya daerah yang dikuasai cacing tanah di dalam tanah ini adalah Drilosphere ya. Drilosphere, zona of earthworm influence. Nah, di sini ada cacing. Nah, dia kalau kena air hujan, selain dia menyediakan tanah lebih berpori, kemudian meningkatkan biodiversity, juga toniknya, air mandi cacingnya ini sangat bagus untuk digunakan sebagai growth promoter dan biopestisida. Jadi saya menyebutkannya adalah tonik ya, atau vermiwash atau air mandi cacing. Dan nutrisinya memang tidak tinggi, tetapi kandungan mikrobanya, terutama bakteri penambat nitrogen dan produk fosfatnya seperti Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Actinomycetes juga luar biasa. Dan terus terangannya ini menjadi bagian bahan yang kita gunakan di dalam mengembangkan produk-produk berbasis bio. Nah, ini adalah mikroba penting dalam air mandi cacing. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, proses pembuatannya mudah. Kalau di lapangan tentunya air mandi ini ada di lubang-lubang cacing di dalam tanah. Kalau kena air hujan, maka si toniknya itu langsung dimanfaatkan oleh akar tanaman sebagai perangsang pertumbuhan dan sekaligus menyediakan mikroba yang bermanfaat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan yang paling penting ke depan cacing tanah itu menjadi penting terutama untuk teman-teman yang peduli terhadap ekosistem, dan saya dengan senang hati bisa memberikan pengalaman saya khususnya untuk perbaikan ekosistem di dalam tanah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator.
Pak Heri, suaranya putus-putus. Instruksi Pak Heri, suaranya putus-putus, not clear. Ya, putus-putus, Pak. Halo? Masih Oke, Pak. putus-putus. Di Jakarta putus-putus. Oke, Pak. Oke, clear. Oke, Clear. Ya, udah bisa. Bisa. Humus, Pak. Humus, tanah humus ya. Tanah humus, Pak. Ya, Pak. Ya, ada beberapa. Tadi yang dosis per pohon itu ya loh, dari ada pertanyaan tadi yang berapa dosisnya per pohon kelapa sawit itu tergantung dengan umurnya. Bisa didengar ya? Halo? Bisa didengar ya? Bisa, Bu. Bagus. Bisa, Bu. Bisa. Jelas. Jadi itu dan ya. Udah jelas ya? Sudah bisa didengar ya. Jadi tadi ada yang menanyakan berapa dosis per pohon. Jadi itu tergantung dengan umur tanaman ya. Jadi biasanya kalau itu baru berumur baru ditanam itu satu kilo aja cukup sebenarnya. Tapi kalau sudah umur 1 tahun itu biasanya dikasihkan sekitar 5. Terus mungkin yang paling besar, tapi ini belum ada sih ini penelitian, jadi kita bandingkan dengan seperti kelapa ya. Jadi kelapa itu diberikan yang sudah besar itu, yang sudah berbuah itu sekitar 20 kilo ya per tahun diberikan. Jadi kalau kelapa itu cukup ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bandingkan antara kelapa sawit dengan kelapa ya itu sekitar 20 kilo dan itu sebenarnya bisa dibantu dengan ada serasah ya. Tadi kan ada dibilang dari hasil kelapa sawit itu dari kulitnya dan lain-lain. Nah, kalau itu ditaruh dibuat lubang di sekitar pohon kelapa itu, nanti dikasihkan cacing itu, nanti akan cacing yang lain juga akan datang. Jadi kalau ada kotoran cacing ini biasanya itu akan menyebabkan cacing yang lain itu datang ke situ, ini sebagai pancingan ya. Jadi bisa cacing yang lain juga datang ke situ ya. Kalau bisa diberikan bahan organik juga di sekitar pohon itu. Jadi dibuat lubang, misalnya semua serasa itu dimasukkan, sudah itu dikasih cacing, dan itu akan jauh lebih bagus ya dibandingkan hanya dengan cacing saja. Nah, sudah itu ada pertanyaan juga tadi, kalau di daerah yang karena belum 100% organik, itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena ini kan, tapi kalau ada cacing itu ya sebaiknya ada sapi ya. Jadi karena kotoran sapi itulah yang paling bagus sebenarnya untuk pakan cacing ini. Tapi bisa nanti dicampur dengan tadi mungkin ada
dari ini kelapa sawit, tapi yang penting tidak berminyak. Jadi karena cacing itu juga tidak begitu suka minyak ya. Jadi nah kalau ada minyaknya, nah itu enggak suka. Jadi harus diberikan yang jadi kalau dari bagian kelapa sawit mungkin samuknya apanya gitu. Jadi yang terkait dengan ini itu dicampur dengan kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itu menjadi hal yang sebaiknya ada gitu. Nah, kalau tidak ada itu, kalau tidak ada kotoran sapi, bisa ada ini apa bubur sampah yang difermentasi yang mendekati kotoran sapi itu. Jadi bisa kita menggunakan sampah. Ya. Jadi dan sampah itu juga tidak mengandung daun jeruk ya, itu daun jeruk yang sangat tidak disukai. Jadi tidak masalah sebenarnya lingkungannya masih belum 100% organik karena menuju ke organik itu ya pelan-pelan. Jadi karena kita di Bali sebenarnya kita ingin Bali menjadi pulau organik. Kita sudah bergerak dari tahun 90-an ya sekarang ya sudah hampir semua sih jadi tapi belum 100% ya. Kita juga sudah punya perda sekarang tentang pertanian organik ya karena apa? Karena cacing ini akan tumbuh dengan sendirinya kalau lingkungannya sudah mengarah ke organik gitu ya. Ya itu Pak, itu yang saya baca ya ada yang lain lagi chattingnya mau coba nanti saya baca lagi. Mungkin ada pertanyaan ya. Jadi ini ada pertanyaannya Pak Lukman ya, bagaimana efeknya menggunakan cacing tanah dalam kenaikan BJR? Kedengeran ya? Halo? Saya dengar suara saya dengar. Dengar suara. Ya, siap ya. Jadi ini kenaikan BJR itu apa Pak ya? Apa ya Pak Lukman ya? Ya dibandingkan dengan pupuk organik ya. Ya memang ya kalau Bapak, nah ini kan perlu kajian tapi karena memang dari kualitas pupuk organik casing itu jauh lebih baik dan siap diserap oleh tanaman itu dibandingkan dengan pupuk organik yang lain pasti lebih baik ya. Dan ini kelebihan dari pupuk organik ini kan kalau tidak diserap kan masih ada di situ asal tidak hanyut saja. Makanya dalam pemupukan pupuk organik itu sebaiknya dibuat lubang ya. Jadi supaya tidak hanyut pada saat hujan ya. Jadi seharusnya lebih baik pasti ya karena memang kualitas pupuk organik casing itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pupuk yang lain ya. Nah itu untuk Pak Lukman, terus ada lagi dari berapa CN rasio kompos sebaiknya digunakan untuk media cacing. Nah sebenarnya dalam pembuatan pupuk organik pada umumnya, jadi itu harus ada resep, jadi CN rasionya, jadi antara itu harus pas, jadi sudah itu kalau untuk media cacing itu dikomposkan 2 minggu ya. Jadi sama dengan CN rasio kompos yang kita bagus, jadi sudah itu dikomposkan 2 minggu baru siap menjadi media cacing. Dan itu pun pada saat Bapak Ibu mengambil cacing itu harus dengan medianya ya. Karena apa? Karena kalau enggak nanti kalau tidak cocok medianya yang baru itu cacing itu akan lari ya. Nah pada saat kalau lebih dari 10 kilo itu kita udah bingung kalau medianya tidak cocok ya. Tapi kalau kita bawa media yang dari asalnya nanti itu yang membantu menahan cacing itu berada putus.
Di kita? Oh. Kalau di kita bisa saya kasih tahu. Tidak ada komunikasi. Oh. Kadar air ya. Jadi kalau di Udah. kalau dikepal dengan tangan begini keluar hanya beberapa tetes ya, hanya beberapa tetes. Jadi nah itu sudah itu baru dimasukkan cacing ya. Jadi sudah dingin ya. Nah itu setiap 3 hari atau 4 hari itu diaduk dan diberikan bubur. Nah sebaiknya diberikan bubur baik itu dari bubur sampah atau bubur dari kotoran sapi karena di situ untuk menahan kelembaban. Jadi supaya kelembabannya tetap 50%. Jadi itu mungkin yang bisa ini terus yang lain lagi. Masa peralihan, nah ini mau berhenti menggunakan pupuk kimia. Nah ini jangan langsung. Jadi peralihannya itu jadi pelan-pelan. Jadi kurangi dulu 10%, 20% tergantikan oleh pupuk organik. Jadi supaya nanti ini produksinya sangat turun ya. Jadi itu harus pelan-pelan. Nanti sampai bisa mungkin dalam waktu 4-5 tahun sudah tergantikan semua ya, kecuali Bapak bisa memiliki casing yang banyak ya. Jadi mungkin nanti dibantu. Jadi biasanya kalau kami di Bali untuk pertanian organik itu baik buah-buahan, padi dan lain-lainnya kita menggunakan pupuk padat dan pupuk cair. Jadi itu harus dipadukan. Jadi dari hasil kajian kami itu bahwa kalau kita mau ke organik, kalau Bapak mau ke organik itu yang 1 hektar, jadi 10 hare itu 1 ekor sapi. Jadi artinya 1 hektar itu ada 10 ekor sapi, nah sudah itu ada cacing, nah di situ ada juga pembuatan pupuk cair dari biourinnya, nah sudah itu dibantu dengan kalau kita ingin misalnya kelapa sawit itu sudah berbuah, berarti yang kita gunakan adalah pupuk yang dari bunga dan buah. Jadi misalnya buah kelapa sawit, jadi yang serabutnya itu bisa direndam itu untuk pupuk buah biasanya. Jadi bisa kalau misalnya kelapa sawitnya baru ditanam, berarti untuk pertumbuhan vegetatifnya kita gunakan pucuk-pucuk daun. Jadi dibantu jadi dengan urinnya. Jadi dengan 10 ekor sapi itu biasanya pada tahun kedua itu sudah kedua dan ketiga kita udah bisa tercukupi, tapi dengan sebuah manajemen dan SOP yang harus dipatuhi ya. Jadi nah ini selama ini kita ke organik kan tidak ada SOP ya. Jadi karena kita juga harus melihat sebenarnya berapa kadar bahan organik tanah yang Bapak miliki. Misalnya lahan kelapa sawit itu kita cek dulu berapa kadar bahan organiknya. Sudah itu berapa kita membutuhkan pupuk dan tidak hanya bisa dipenuhi oleh pupuk padat aja, tidak yang dengan casing dari bawah aja, tapi harus kita bantu juga dengan pupuk cairnya dari atas. Jadi nah ini kalau memang kita serius ke pertanian organik. Jadi yang harus disiapkan adalah bagaimana misalnya petani atau perusahaan tadi harus menyiapkan pupuk dulu, karena kalau pupuk organik ini dibeli, nah itu pasti tidak akan nutup antara pengeluaran dan ini. Jadi itu harus ada di tempat. Karena apa? Karena misalnya 1 hektar butuh 10 ton ya. Untuk ngangkut aja, jadi petaninya sudah tidak mau, makanya harus dibuat di situ. Jadi harus dibuat di situ. Jadi kami juga sekarang sedang, mungkin ini kita sedang menanam serai wangi. Jadi itu juga kita membuat pupuknya juga di lapangan. Jadi sehingga dengan 10 ton per hektar itu sudah kewalahan ini petaninya untuk ngangkut. Jadi biaya angkut itu tinggi sekali. Jadi harus mereka yang punya sapi dan lain-lainnya. Nah ini yang perlu kita pikirkan ya. Nah ini yang menyebabkan
sangat lambat perkembangan pertanian organik itu, Pak. Jadi itu mungkin masih ada bagaimana ke depannya, apakah untuk bagaimana ke depannya, apakah masih bisa pakai pupuk kimia, tolong tahapan proses sampai bisa benar-benar organik. Jadi kalau kalau kita mau, sebenarnya langsung aja bisa, cuma kita harus ada persiapan ya. Jadi harus kita bisa punya, misalnya casting sampai 10 ton dan lain-lainnya. Jadi kita harus persiapkan pupuk cairnya, apalagi ada trichoderma, ada mikorrhiza, jadi itu harus dipadukan semua ya. Nah itu akan bisa. Jadi langsung aja bisa, sebenarnya cuman kita harus siap dulu gitu. Jadi harus membuat, sebenarnya kita di Bali ada sebuah pilot project, jadi ada 2 sekarang, jadi mereka bisa tidak beli apa-apa keluar, jadi semua pupuknya dari situ. Dan itu salah satu yang diliput oleh oleh CNN itu ya. Jadi kita, dan itu pendapatan petani sebenarnya sangat tinggi ya. Jadi kaya petaninya karena itu, padahal yang diliput itu tanah yang sangat gersang itu, sebab di balik gunung Batur ya. Jadi kalau kapan-kapan Bapak Ibu yang ini mungkin bisa, kalau mudah-mudahan ini cepat berakhir, jadi masalah yang kita hadapi sekarang mungkin bisa lihat. Jadi kita sudah mencoba membuatkan pilot project, jadi bagaimana kita untuk mempercepat proses proses organik gitu. Jadi itu mungkin yang cara melakukan sensus populasi cacing di lapangan. Caranya ya kita buat lubang ukuran 1 meter kali 1 meter, ya dinaikkan tanahnya, dicek cacingnya gitu. Bisa nanti yang 1 meter itu berapa cacing ada di situ, nanti kita bisa kalikan. Jadi biasanya kan kalau untuk kelapa sawit mungkin kedalamannya sampai 50 meter ya Pak Heri ya. Sampai 50 meter, berarti apanya, kita Bu? Kedalaman perakaran kelapa 60 cm, Bu. Oh, sampai 60 cm, berarti kita cek ke 1 meter kali 60 cm kedalamannya berapa ada cacing di situ, nanti itu akan bisa untuk mengalihkan dikonversi untuk satu hektarnya. Ya, jadi cacing ini memang salah satu indikator untuk menentukan kesuburan ya. Jadi kalau itu lebih 1 hektarnya lebih dari 1000 ya itu sudah termasuk sedang ya, termasuk ya cukup baik ya. Tapi kalau kurang ya, bahkan sekarang sudah tidak ada ya, kita di Bali ya lahan-lahan yang intensif penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimianya itu udah kehilangan cacing kita. Jadi misalnya sawah-sawah itu yang paling banyak sebenarnya selama ini. Jadi itu. Masih ada, Bu? Masih ada Bapak Ibu sekalian? Atau Ibu masih ada yang bisa terbaca chatnya? Coba ya, ini yang melakukan sensus. Mohon sekilas info tentang siklus hidup cacing dari Pak Sugeng Rahayu. Kalau siklus hidup cacing itu tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Sarip ya. Pak Sarip Bastaman. Jadi dari telur itu ya menetas biasanya 2-3 minggu kan. Nah, sudah itu kan menjadi dewasa sekitar 3-4 bulan. Tapi sampai saat ini sebenarnya kita sulit menemukan cacing yang mati ya. Jadi sampai saat ini kalau mereka dalam kondisi yang baik itu enggak pernah menemukan cacing yang mati ya. Jadi apakah mereka hidup terus? Nah, tadi kan Pak Sarip juga jelaskan bagaimana menggunakan cairan dari cacing. Nah, sebenarnya kan kalau kita beternak cacing bisa memberikan lahan yang kedap air, berarti bisa dimiringkan, jadi diambil cairannya itu. Memang cairannya itu sangat bagus ya untuk hormon sebenarnya. Jadi untuk hormon tumbuh ya, jadi sangat bagus. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi 1 ekor cacing itu sebenarnya bisa mengeluarkan dalam satu bulan, tapi pada saat sangat produktif itu bisa dia mengeluarkan 2-3 telur ya. Jadi kalau dalam sangat produktif
dan satu telur itu bisa isi 1 sampai 2 ya. Jadi tapi lebih banyak 1 sih ya. Jadi sebenarnya cacing ini menarik, dan kalau Bapak Ibu ingin mengkonsumsi cacing, jadi harus diternakan dari telur ya. Jadi karena cacing ini juga salah satu penyerap racun. Jadi salah satu penyerap racun yang ada di alam. Jadi sebenarnya ada lontar Bali kuno yang mengatakan, Bali kuno mengatakan bahwa alam ini katanya dulu beracun ya. Jadi cacing lah ya sebagai naga Ananta Boga mengambil racunnya. Jadi kalau racun itu dari alam itu masih bisa dinetralkan oleh cacing, tapi karena dari pupuk kimia dan pestisida kimia, ya cacingnya lah yang mati ya. Jadi kalau masih racunnya itu dari alam, memang cacing itu masih bisa menetralkan. Jadi itu ya. Jadi cacing itu jadi siklusnya sebenarnya kalau di tanah kita juga tidak pernah menemukan dalam kondisi mati gitu. Kecuali dia dimakan oleh semut ya. Jadi musuhnya cacing ini banyak sekali karena semua pemakan cacing kecuali binatang rumensia. Jadi belut, kodok, tikus. Jadi semua makan cacing ya. Jadi karena cacing ini memang sangat bagus untuk ini kesehatan karena dia punya enzim lumrikunase itu yang menormalkan metabolisme sel. Jadi di dalam tubuh baik tanaman, hewan, dan dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kita dari dulu kita tidak perlu makan cacing kan, karena kita sudah makan sekresinya cacing. Tapi karena sekarang kita kehilangan cacing, jadi banyak yang kekentalan darah, jadi sudah itu sampai sakit gigi pun itu bisa digunakan cacing. Jadi karena kehilangan cacing di alam, jadi saat itu enzim lumrikunasenya itu tidak sampai pada hewan yang kita makan, jadi daging yang kita makan. Kalau dulu kan ayam makan cacing, jadi sehingga enzim lumrikunase itu berada di tubuhnya ayam. Kalau sekarang ya kita ayamnya kan makan yang lain, bukan makan cacing ya. Jadi sehingga dikasih dikasih makanan tiruan, konsentrat luar ya, jadi tidak ini ya. Jadi mudah-mudahan jadi meningkatkan kesediaan cacing. Sebenarnya untuk meningkatkan kesediaan cacing di tanah itu dengan ya kalau misalnya titik nadir cacing itu masih ada, jadi cacing itu masih ada, itu mereka cukup dengan menghentikan penggunaan bahan-bahan beracun. Karena kalau sudah penggunaan bahan-bahan beracun itu pasti cacingnya udah akan gini masalah ya. Jadi, nah itu ada pertanyaan. Jadi caranya ya kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang beracun. Jadi sehingga cacing tanah yang ada dan sudah itu penggunaan pupuk organik ditingkatkan. Nanti cacing tanah yang jauh dari sana itu akan datang, dia mencari bahan-bahan organik itu. Jadi sebenarnya perjalanan cacing tanah itu dari mana-mana itu mereka akan datang kalau mereka sudah kehabisan bahan organik, ada daerah yang banyak mengandung bahan organik, mereka akan ke sana. Jadi nah inilah sebenarnya kalau kita mau hidup sehat. Ya, nah salah satu sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini karena perilaku kita ya. Jadi media lingkungan kita cocok untuk misalnya kayak untuk COVID-19 gitu kan. Ini kan mereka yang cocok. Nah sekarang tidak cocok untuk cacing. Kalau cacingnya cocok mungkin virus itu tidak akan ada gitu. Jadi ini kan itu. Jadi kita yang memberikan peluang. Jadi sudah selama sekian tahun lebih mungkin 50 tahun, karena ini kalau misalnya ada beberapa ahli pertanian organik yang mengatakan kalau kita sampai 50 tahun menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia secara terus-menerus, itu kita akan perlu waktu 100 tahun untuk merehabilitasi tanah. Nah sebelum kita mengalami sampai titik terakhir ya ini kami sangat berterima kasih ya, jadi difasilitasi karena salah satunya memang kita harus
kembali ke pertanian organik walaupun tidak 100%. Mungkin kita semi dulu gitu ya. Jadi itu akan bisa ini kan sekarang tanah yang kita punya sekarang sudah sakit. Jadi nah di situ sebenarnya permasalahan kenapa muncul berbagai macam penyakit di dalam tanah, karena tanah itu sudah kehilangan zat-zat, kehilangan mikroorganisme yang sebagai daur ulang. Jadi karena semua daur unsur hara itu ditentukan oleh mikroorganisme dan makroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah ini yang sudah habis ya. Jadi tanaman kenapa sakit ya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mampu lagi mengambil unsur-unsur hara karena tangan-tangannya itu sudah hilang. Jadi yang cacing, jadi mikroorganisme yang lain karena semua daur dari unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro itu yang terlibat di sana adalah semua makhluk hidup. Nah, itu yang dilupakan sebenarnya dengan sistem pertanian yang konvensional itu. Nah, sehingga sekarang jadi ibaratnya tanaman itu dia tidak punya tangan untuk mengambil, nah ada yang membantu untuk menyediakan itu. Jadi, nah misalnya kalau kekurangan unsur-unsur mikro kecil, kekurangan apa dia dibutuhkan sedikit tapi harus ada. Nah ini hanya bisa disediakan oleh bahan organik dan makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu. Nah, itulah yang menyebabkan kalau misalnya sekarang kelapa sawit mengalami penyakit dan lain-lainnya, dan bukan kelapa sawit aja, jadi semua tanaman seperti itu. Jadi permasalahannya sebenarnya pada tanah. Jadi dari sifat biologi tanahnya ini akan menentukan sifat fisik dan kimia. Jadi tanahnya padat, terus unsur-unsur haranya bermasalah karena sifat biologinya yang dari bahan organik sangat rendah. Sudah itu dengan rendahnya bahan organik, cacing tidak hidup, mikroorganisme yang lain juga tidak bisa hidup dengan baik. Gitu. Jadi keseimbangan ini harus betul-betul dijaga karena di dalam tanah itu sama dengan dapur sebenarnya. Jadi sama dengan dapur. Jadi kalau sudah tukang masaknya tidak ada, ya walaupun bahannya ada, tidak akan bisa tersedia bagi tanaman. Nah ini mungkin kita harus mulai memikirkan itu ya kalau kita mau berlanjut gitu. Jadi biar enggak sama nasibnya seperti jeruk di Singaraja ya. Jadi sampai sekian tahun sampai sekarang tidak bisa tanam jeruk. Jadi tahun 70 hilang jeruknya. Tahun 2020 belum bisa ditanam gini kembali ya. Itu gara-gara penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Jadi itu mungkin ada beberapa pengalaman yang mudah-mudahan kelapa sawit tidak mengalami seperti itu. Jadi juga jambu mente juga Pak, juga mengalami masalah yang sama. Jadi sebenarnya kami dari lama-lama tahun hilang ya Bu ya? Iya dari tahun 90-an sebenarnya sudah menangani ini tapi tidak ada yang mendengar ya. Ini sekarang hilang semua ya. Tapi bagi yang mau ke organik masih jadi masih bisa hidup ya jeruknya ya, walaupun hasilnya tidak banyak ya, tapi umurnya ya masih bisa hidup bagus ya. Itu Pak Heri. Baik, terima kasih, menarik sekali nih penjelasannya, pemaparannya bagus. Nanti mungkin saya kasih waktu Pak Sarip untuk menyampaikan, tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa tadi Bu Nilo menggunakan kata-kata yang menarik sekali ya, mudah untuk dicerna kita, bahwa tanaman itu punya tangan-tangan tadi istilahnya ya. Tangan-tangan itu antara lain cacing. Tangan-tangan itu adalah bagian dari ekosistem yang bisa untuk untuk mengambil hara atau memberikan hara kepada tanaman. Dan ini yang harus kita kerjakan dulu, bagaimana membangun lingkungan supaya nanti cacing itu datang. Kira-kira seperti itu ya tadi pesannya. Nggak bisa sekaligus memang tadi untuk mengembalikan 50 tahun penggunaan pupuk atau produk-produk berbasis kimia itu butuh waktu 100 tahun. Kalau itu kita lama, itu harusnya mulainya lebih cepat ya, dengan lebih cepat dan bertahap mulai dari sekarang. Ya, tadi Bu Nilo juga sampaikan sejak tahun 90 tidak ada yang mendengar. Nah, mudah-mudahan ini melalui BPI ini didengar Bu. Kita suarakan kembali bahwa memang kebenaran itu butuh perjuangan Bu. Jadi kita coba sampaikan ke teman-teman di sawit, karena di sawit ini saya juga sudah
menghitung itu kerugian akibat Ganoderma ini, kalau jumlah sawit ini ada 11 juta tanaman menghasilkan saja hektar, itu kerugiannya itu tidak kurang dari 33 triliun setiap tahun, yang mungkin kalau nggak diungkap angkanya, ini juga tidak terasa gitu, tidak terasa. Dari mana datangnya? Nanti ini teman-teman planter ini udah jago ngitung ini. Jadi kalau produktivitas tanaman itu kira-kira 200 kilo per pokok per hektar per tahun, nanti Anda boleh hitung, itu angkanya tidak kurang dari 30 triliun. Itu hanya mati 10 batang per hektar saja. Dan ini angka yang besar sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Kemudian tadi saya melihat ternyata cacing ini ada hubungannya juga dengan stroke nampaknya ya. Jadi kalau kekentalan darah kan penyebab stroke nih, Bu Nilo. Iya. Ini ternyata ada hubungannya. Cacing punya enzim lumbrikonase, itu dimakan oleh ayam, dimakan oleh makhluk yang lain, dan itu yang akhirnya bisa ada di dalam tubuh kita. Baik, saya akan sampaikan ke teman-teman pelintir sekalian bahwa ini menarik sekali, dan baik BPI maupun MSA akan terus memberikan informasi yang terupdate ya. Nanti saya akan lanjutkan persoalan tentang ekosistem ini, dan Bu Nilo akan tampil kembali. Itu bulan Juli nanti ada mengapa Ganoderma di perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Ini akan dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Antonius Wanto. Beliau guru besar IPB, akan mencoba mengkaji dari aspek mikrobiologinya, aspek mikrobiologi tanah. Kemudian akan ada juga membangun istana cacing di perkebunan. Nah, mungkin nanti detailnya Bapak Ibu sekalian, nanti Bu Nilo akan tampil di ngopi bareng bersama BPI tanggal 10. Kemudian benarkah tadi disebutkan bahwa persoalannya tanaman sakit itu tanahnya sakit, tadi Bu Nilo sudah sampaikan juga tadi. Nah, ini kebetulan akan ada pembicara yang menyampaikan benarkah Ganoderma masif di perkebunan kelapa sawit, itu nanti akan disampaikan oleh Dr. Darmono, dan kemudian praktisi dari United Sampurna itu nanti akan memberikan paparan. Kemudian ini yang masih terkait dengan tanah ya, tanah ekosistem. Baik, Pak Sarip, saya mohon memberikan tambahan. Tadi kebetulan ada pertanyaan yang terkait dengan apakah cacing bisa menghilangkan Ganoderma, kemudian apakah apa tadi ya? Oh, sorry, ini Apakah cacing mati akibat pestisida? Ya, apakah mati karena pestisida? Silakan Pak Sarip. Apakah cacing bisa menghilangkan Ganoderma, Pak Sarip? Baik. Ya. Cukup jelas suaranya, Pak? Kamu dengerin? Jelas suaranya? Ya, dengar suaranya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan informasi perbedaan antara vermicompost dan vermiculture. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengar istilah vermicompost, itu adalah kita beternak cacing, yang diambil atau yang diproduksi adalah kotoran cacingnya atau vermicompost. Tapi kalau Bapak Ibu mengenal istilah vermiculture, itu targetnya adalah ke cacingnya, jadi produksi cacingnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, pengalaman saya, vermicompost sangat ditentukan oleh jenis makanan. Tadi sudah dijelaskan ada kotoran sapi. Kotoran sapi perah itu jauh lebih baik menurut pengalaman saya dibandingkan dengan kotoran sapi potong. Demikian juga bahan-bahan lainnya. Dan saya melihat ada peluang besar di sawit, Bapak Ibu bisa memanfaatkan jadang kosong menjadi makanan cacing tanah. Nah, kaitan dengan CN rasio, kompos yang dihasilkan oleh Bapak Ibu cukup di kisaran 30-40 CN rasio sudah bisa dipakai sebagai makanan cacing. Jadi nggak usah di bawah
CN rasio 30 atau berapa. Karena Bapak Ibu sekalian tahu CN rasio Jan Kosgar itu di kisaran 80-90. Jadi cukup separuhnya berkurang di kisaran 40 bisa dipakai sebagai makanan cacing. Terus yang kedua, pengalaman saya, cacing tanah ini sangat peka terhadap urea. Jadi kalau Bapak Ibu kasih urea, itu cacing langsung menghindar, bahkan mati. Itu sebabnya mungkin dari sekarang kita sudah mulai bijak untuk penggunaan pupuk-pupuk kimia, khususnya urea. Nah, kaitan dengan pestisida nabati, itu disinggung. Menurut saya ada penelitian selama ini kita menggunakan herbisida kimia, terutama kandungan glifosat dan paraquat di dalam tanah. Sedangkan herbisida nabati itu tidak meninggalkan glifosat dan paraquat. Dan saya yakin penggunaan herbisida nabati itu tidak mengganggu pertumbuhan cacing. Terus yang terakhir, mengenai Ganoderma, tentunya yang bisa mengalahkan Ganoderma itu adalah musuh alaminya, yaitu Trichoderma. Cuman keberadaan cacing itu bisa menandakan terjadinya keseimbangan ekosistem di dalam tanah. Jadi jumlah cacing, mikroba bermanfaat, kemudian bakteri lainnya itu ada dalam keseimbangan. Demikian mungkin penjelasan saya, Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Syarif Bastaman. Ini ada yang ketinggalan ini, apakah sebentar ya. Apakah penggunaan pestisida, sudah ya terjawab ya, pestisida nabati sudah terjawab ya. Oke, mungkin ya sudah cukup ya kalau di chatnya ya. Silakan mungkin ada yang ketinggalan. Silakan dari peserta, dari para sahabat Plinter ini bisa langsung raise hand aja. Kalau mau tanya kita kasih kesempatan live aja langsung. Silakan. Masih ada? Pak Triatmo nih mau nanya cacing, Pak Triatmo. Bu Nilo, saya mau nanya Pak Heri. Ya, siap Pak. Siapa nih? Pak Manotas Siombing, Pak. Pak Manotas, silakan Pak Manotas Siombing. Oke, pertanyaan dengan Bu Nilo. Sebelumnya Om Swastiastu, Bu. Swastiastu. Okay. Ya, silakan, jadi, Pak. Iya, Bu. Tadi Bu sudah menjelaskan artinya tadi bagaimana meningkatkan ketersediaan cacing dalam tanah. Jadi ini kan sangat menarik sekali, Bu. Jadi intinya tadi Bu menyampaikan tadi kurang jelas dalam hal contoh misalnya tadi kita menggali atau seperti apa prosedurnya, mungkin bisa dijelaskan Bu, detailnya seperti apa tadi Bu, kita gali terus habis itu pupuk atau mungkin jangkos kita masukkan atau seperti apa gitu Bu. Mohon penjelasannya Bu. Ya, biasanya kan pemupukan yang efektif, yang kalau kita memupuk organik yang efektif kan membuat lubang biasanya. Nah, pada saat membuat lubang sekeliling tanaman itu, ya biasanya kan sesuai dengan tajuk daun itu kan. Jadi biasanya akar-akar tanaman yang bisa menyerap unsur-unsur hara itu yang muda ya. Nah, yang muda itu biasanya dari sampai di mana ujung daun itu di situ dibuat melingkar. Nah, diisi dulu serasa-serasa, dia paling atas tadi kita isi pupuk, sudah itu baru tutup ya. Jadi sehingga kita pupuk yang kita berikan tidak kehilangan. Nah, tadi Pak Syarif sudah mengatakan bahwa urea itulah yang paling ditakuti oleh cacing ya. Jadi kematian cacing itu sebenarnya dari awal yang saya lihat sejak saya kecil ya, memang pupuk urea ya. Jadi begitu kena dia mati ya. Jadi memang kalau mau kita menghidupkan supaya hidup cacingnya di kebun kita ya mungkin jangan menggunakan urea, mungkin N-nya bisa diganti dengan pupuk-pupuk yang lain, pupuk organik gitu ya. Jadi sehingga itu akan bisa mendorong perkembangan cacing yang ada di dalam tanah ya. Nah, itu mungkin Pak. Baik. Bisa ya. Ya, terima kasih Bu Nilo, Pak Manotas.
Baik, jadi sahabat pelintir semua, jadi saya hari ini kita mendengar paparan dari dua narasumber yang mungkin nggak bisa langsung applicable langsung di perkebunan karena konteksnya, objeknya tidak sama, tapi Bu Nilo lebih banyak di pertanian, kemudian teman-teman banyak di monokultur perkebunan yang jumlahnya puluhan ribu hektar gitu ya. Tetapi kita bicara tentang konsepnya, tentang filosofinya. Tadi kita cerita banyak tentang apa itu manfaat cacing, kehadirannya seperti apa, bagaimana dia bisa dalam 24 jam bisa merubah bahan organik menjadi satu nutrisi yang besar. Ini saya rasa merupakan satu ilmu ya yang sangat bermanfaat. Hanya nanti pada saat aplikasi di lapangan mungkin harus dikembangkan sendiri ya, dicari metodologinya yang tepat, didiskusikan kembali karena pada prinsipnya apa yang disampaikan hari ini itu adalah sesuatu yang betul-betul secara konsep, secara filosofis seharusnya kita lakukan dari sekarang. Karena apa? Karena kita sudah melihat nih gejala penyakit yang sifatnya masif itu sudah terjadi di kelapa sawit dan tadi saya sudah sampaikan bahwa data dari PPKS Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan itu menunjukkan bahwa serangan mematikan dari Ganoderma ini terus meningkat, bukannya menurun. Ya, jadi saya rasa kita mudah-mudahan dua narasumber ini bisa mencerahkan. Baik, nanti saya akan kalau masih ada saya akan tambah waktu. Tapi sebelumnya saya sampaikan materi yang terkait dengan ini minggu depan. Minggu depan itu kita tanggal 16 masih di grup ini. Itu akan ada tema yang masih terkait ganasnya Ganoderma dan kumbang tanduk di perkebunan kelapa sawit. Jadi ini kita coba lihat dari apa sih yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Hari ini kita bicara tentang apa yang terjadi di tanah. Nah, besok kita lihat apa yang terjadi terhadap HPT yang mematikan di kelapa sawit. Kemudian minggu depannya lagi kita akan ada sharing session teknik replanting di lahan endemik Ganoderma. Ini sebuah pengalaman dari professional planter yang ada di Sumatera Barat. Nanti mungkin bisa kita dengar sama-sama. Dan kemudian tanggal 30-nya, minggu keempat bulan Juni, kita akan bahas tentang waspada Ganoderma. Ini dari perspektif mungkin beda ya, tidak boninens, tapi Filipi atau apa ya, yang di HTI, itu juga ternyata hutan tanaman industri punya serangan yang cukup besar sampai 30%. Ini juga Ganoderma, cuma jenisnya yang lain. Jadi saya rasa apa yang kita sajikan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, waktu 3:30 sudah habis, tapi kalau masih ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan 5 penanya saja, langsung live, silakan raise hand. Atau sudah terjawab semuanya? Oh, Vivo, Mas Vivo ya. Mas Vivo silakan langsung saja ke Pak Syarif atau ke Bu Nilo silakan. Langsung Pak. Halo. Oh Ibu, ya silakan Bu Vivo. Halo, ya saya dari Siti Murfiah Pak. Perkenalkan saya dari PT Sampurna Agro Pak. Oh ya siap Bu Milo Bu ya. Jadi gini Bu, kami ada pengalaman untuk aplikasi Jangkos yang mana di atasnya itu kami tabur dengan solid Bu. Dalam waktu 2-3 bulan kemudian itu sudah terdekomposisi dan tumbuhlah cacing-cacing, kalau orang Jawa istilahnya itu adalah cacing kalung. Seperti itu. Apakah itu merupakan cacing yang sangat bermanfaat bagi tanaman yang termasuk cacing apa tadi ya, lumbricus ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi ada efek sampingnya yang mana ketika jangkosnya agak tebal sedikit atau memang kalau misalkan ada outbreak Oryctes, itu bisa dijadikan sebagai breeding set Oryctes Bu. Itulah salah satu masalah kami di situ Bu. Jadi mohon sarannya bagaimana caranya Bu ya, agar kita bisa mempertahankan cacing-cacing itu, karena pada saat semua terdekomposisi maka semuanya akan ibaratnya menjadi tanah. Jadi bagaimana usaha kita agar ketika cacingnya itu tetap bertahan gitu Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya Mbak Vivo, saya jelaskan dulu ke Bu Nilo, barangkali ini ada istilah baru yang mungkin belum didengar ya di pertanian.
janjang kosong itu, jangkos itu janjang kosong, Bu. Jadi hasil dari setelah di sterilizer, buahnya sudah dilepas, nah itu kira-kira janjang kosong. Itu limbah padat kurang lebih 23%. Kemudian tadi ada disebut sama Mbak Vivo tentang solid. Solid itu hasil buangan dari dekanter. Jadi setelah diproses di pabrik itu seperti lumpur seperti itu ya, tapi itu banyak proteinnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi cerita tentang Orectes, itu yang menjadi ancaman. Orectes itu gimana Mbak Vivo? Kalau untuk yang N-nya Pak, jadi kalau solid itu kan lebih banyak mengandung N sama P-nya Pak ya, yang lebih ke arah untuk proses dekomposisinya Pak itu. Ya. Jadi itu Pak, nggak lama kemudian akan tumbuh banyak cacing. Apakah benar itu cacing yang ibaratnya sangat bermanfaat untuk tanaman kayak semacam lumbricus itu Pak? Gitu, Pak. Ya, silakan Bu Nilo, saya sudah jelaskan istilah. Iya, jadi kan ada 1.800 spesies cacing ya. Biasanya cacing yang hidup di situ itu kemungkinan besar yang Lumbricus terrestris. Jadi pada kedalaman 10 cm sampai 20 cm dia masih bisa hidup itu ya. Dan itu sangat-sangat berguna untuk kesuburan ya. Nah, bagaimana mempertahankan itu kan kalau bisa misalnya diberikan bahan organik setiap tahun mau musim hujan, nah itu akan sangat-sangat bagus sekali. Jadi nah yang penting bahan organik yang diberikan ke situ tidak mengandung minyak ya. Kalau misalnya solidnya itu tidak mengandung minyak, nah justru itu yang akan bisa merangsang untuk mendatangkan cacing dari tempat lain. Jadi kalau misalnya tempatnya Ibu Pipo itu banyak bahan organiknya, cacing yang di tempat-tempat yang tidak ada bahan organik, yang rendah bahan organiknya, berarti cacingnya akan berpindah ke situ. Jadi kalau misalnya bahan organiknya habis, itu tidak hilang cacingnya Mbak, tapi dia mengecil. Dia akan mengecil, dorman, sampai menunggu nanti musim hujan dan menunggu kecukupan daripada makanannya. Jadi dia akan balik lagi, asal tidak ada penggunaan bahan-bahan yang beracun ya. Kalau beracun ya dia akan terbunuh, tapi kalau tidak itu biasanya dorman ya, akan mengecil. Jadi kadar airnya menghilang, jadi dia akan tubuhnya mengecil, menunggu nanti musim hujan dan adanya bahan-bahan makanan itu biasanya. Itu Mbak. Ya, demikian Mbak Vivo. Ya, makasih Pak. Makasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Masih ada? Ya, sudah cukup ya, Bu ya. Jadi kalau tidak ada, jadi mungkin tadi sudah terjawab di chat ya, cukup banyak. Oh ya, tadi ada pertanyaan yang ini apakah ada akar tanaman yang disukai oleh cacing itu kalau nggak salah tadi ya, lupa tadi. Oke, silakan. Nah itu sebenarnya cacing tanah ini enggak suka sebenarnya pada yang hidup, tapi kalau sudah menjadi bubur dia baru bisa makan. Tapi kalau masih berbentuk akar, ya. Oh ya, silakan. Ya Pak Faiz. Ya, ya Pak. silakan. Terima kasih Pak. Mau tanya Pak, tadi kan dijelaskan ada hubungan antara dalam proses vermicomposting itu ada hubungan antara cacing dengan bakteri ya Bu ya. Iya. Jadi saya ingin tahu hubungannya seperti apa dan misalkan dari feses cacing atau bagaimana, kemudian seperti apa sehingga ada hubungan mutualisme atau bagaimana itu dengan bakteri, kemudian kira-kira jenis bakterinya apa saja Bu? Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama sebenarnya kalau dari beberapa hasil kajian yang kita dapatkan itu bahwa ada 2 misalnya kompos biasa atau 1 dikasih cacing. Nah, yang dikasih cacing ini biasanya pH-nya lebih tinggi, kadar N-nya lebih tinggi, P-nya lebih tinggi. Nah, ternyata di dalam tubuh cacing itu memang ada bakteri seperti Azotobacter, yang Bacillus yang bisa berfungsi untuk meningkatkan kadar N. Jadi misalnya N dalam seperti Azotobacter kan bisa memanfaatkan N dari udara. Jadi Azotobacter itu
bakteri yang pengikat gen dari udara tapi hidup bebas, jadi tidak bersimbiose. Kalau rhizobium itu kan hidupnya bersimbiose dengan tanaman legum, tapi yang bisa ada di tubuh cacing itu yang bebas. Jadi ada juga Bacillus bisa meningkatkan P tersedia. Jadi P yang tidak tersedia bisa ditingkatkan melalui Bacillus dan bakteri yang lainnya. Jadi dan sudah itu kelebihan daripada cacing ini juga dia mengandung antibiotika. Jadi yang bakteri yang tidak menguntungkan itu akan dimusnahkan gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak bisa buktikan, kalau Bapak bisa buktikan kalau ada kotoran sapi dikasih cacing dalam waktu 10 menit itu kalau cacingnya banyak itu bau kotoran sapinya hilang. Jadi karena dia juga cacing itu mengandung gas biofilm yang bisa mengambil bau itu. Jadi sehingga yang bakteri yang tidak menguntungkan itu tidak akan hidup di situ. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Faiz. Cukup? Di unmute Pak, nggak kedengeran suaranya? Untuk yang ini Pak, untuk yang hubungan antara cacing dengan bakteri Pak, maksudnya mungkin dari fesesnya atau bagaimana gitu, sehingga ada hubungannya hubungannya sebenarnya bakteri itu hidup di dalam tubuhnya cacing. Jadi sehingga di paesesnya juga ada. Jadi sehingga pupuk cacing itu hampir mendekati dengan pupuk hayati. Jadi misalnya kalau ada seperti mikorrhiza, kalau mikorrhiza itu kan harus ada tanaman, harus bersimbiose baru dia bisa hidup. Tapi kalau ini kan dia ada dalam tubuhnya cacing. Nah dia pada saat paesesnya itu keluar itu juga ikut. Jadi kandungan populasi mikroorganismenya jauh lebih tinggi pada kotoran cacing ini dibandingkan dengan kompos yang biasa. Gitu. Jadi karena makanya cacing itu sering disebut dengan perut bumi ya. Jadi semua sebenarnya ada di situ kecuali yang seperti mikorrhiza, rhizobium itu nggak bisa karena dia harus bersimbiose dengan tanaman. Jadi hubungannya sebenarnya saling menguntungkan dan membunuh yang tidak dibutuhkan gitu loh. Jadi itu ya. Jadi makanya bakteri yang tidak dibutuhkan ya. Iya, membunuh bakteri yang tidak dibutuhkan. Makanya kalau Ganoderma ini mungkin kalau saya dekat di sana, mungkin kita lakukan kajian ya, apakah Ganoderma ini bisa dihentikan oleh pupuk cacing karena kan seperti di Bali jeruk itu yang kena CPPD ya kan akarnya juga masalah ya. Jadi kalau diberikan cacing dalam jumlah banyak itu bisa pulih dia. Jadi itu mungkin bisa dicoba gitu. Jadi siapa tahu nanti itu bisa dipulihkan oleh cacing itu. Jadi dicoba. Jadi karena kan semua ada sebenarnya itu pupuk hayati ya. Dan apalagi mungkin bisa dicampur dengan mikorrhiza ya. Katanya kan MSA juga punya mikorrhiza ya. Jadi itu dua itu mungkin bisa membantu dari dalam proses pengembalian untuk menormalkan tanaman dari serangan Ganoderma. Jadi karena gini ketika ada casting itu, jadi tadi casting ya bekas cacing, nah itu kondisi lingkungan itu akan menjadi baik, jadi tidak cocok untuk ini penyakit sebenarnya itu loh yang menimbulkan ini penyakit gitu biasanya. Jadi kalau dari pengalaman kami yang lahan-lahan yang organik itu udah sama sekali sekarang tidak membutuhkan pestisida nabati, pestisida hayati udah enggak. Jadi mereka sudah bisa imunnya itu berasal dari tanah gitu loh. Jadi kami petani-petani kami yang sudah 5 tahun ke atas ke organik udah sama sekali tidak membutuhkan pestisida baik yang nabati yang ini ya mereka sudah hanya butuh pupuk aja itu pun kalau untuk tanaman horti hanya 4 kali tanam sekali pupuk mereka. Jadi sudah hidup tanahnya. Jadi tanah itu sudah bisa menghidupi tanaman yang tumbuh di sana. Apalagi misalnya kayak kelapa sawit. Jadi tanaman tahunan itu
memang seharusnya dipelihara dengan alami gitu, dengan organik ya, karena jauh lebih mudah sebenarnya. Nah, cuman ini membutuhkan waktu ya. Jadi tanaman yang jangka pendek yang kesulitan sebenarnya. Yang masih kita banyak kesulitannya itu pada tanaman yang biji-bijian sebenarnya. Jadi kalau kayak kelapa, buah-buahan itu memang dari sananya memang dia hidupnya yang dengan alami memang. Nah, ini yang perlu mungkin nanti berapa dibutuhkan. Nah, itu yang harus dikaji sehingga ada SOP sehingga betul-betul bisa diterapkan, karena selama ini yang organik ini biasanya tidak memiliki SOP biasanya, jadi sehingga dikatakan tidak bisa ke organik gitu, padahal kalau dikerjakan dengan baik itu dengan benar itu bisa. Itu mungkin Pak Heri. Baik, Pak Faiz, terima kasih. Sudah cukup Pak ya, kita kasih kesempatan yang lain, masih ada waktu. Oh Pak Sarid, ya silakan. Saya ingin mengoreksi saja, cacing tanah dengan trichoderma dan mycorrhiza itu bisa bersimbiosis di dalam rizosfer prakaran. Jadi mungkin saya mengharapkan ke depan ada tema bagaimana terjadinya simbiosis cacing tanah, bakteri bermanfaat, trichoderma, mycorrhiza di dalam rizosfer prakaran tanaman sawit. Nah, jadi saya koreksi bahwa cacing tanah tidak bisa dibunuh oleh trichoderma, justru bisa bersimbiosis gitu. Itu aja koreksi saya. Terus yang kedua, untuk tanah berpasir itu kan sifat porositasnya tinggi, Pak. Untuk menghidupkan cacing atau mengundang cacing di dalam tanah, untuk tanah berpasir sebaiknya Bapak selalu meningkatkan bahan organik di dalam tanah berpasir tersebut guna menurunkan tingkat porositas tanah tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif Bastaman. Kalau masih ada, kita kasih kesempatan satu lagi yang terakhir barangkali. Silakan kalau masih ada. Itu ada pertanyaan dari Pak Rian ya, itu yang. Oke, silakan langsung Bu. Jadi apakah kotoran sapi bisa apa harus dikomposkan terlebih dahulu? Tapi kalau kotoran sapi dijadikan untuk media tumbuh cacing itu memang harus dikomposkan. Tapi kalau untuk makanan bisa langsung dibuburkan, bisa langsung diberikan. Jadi kalau untuk media itu harus dikomposkan 2 minggu. Tapi kalau untuk makanan cacing itu bisa langsung dibuat bubur, langsung diberikan dalam ini ya tipis ya, itu akan dimakan oleh cacing. Jadi itu Pak Rian. Baik, terima kasih teman-teman pelinter sekalian. Masih cukup ya, sudah tidak ada yang resen. Mungkin Pak Bambang bisa bantu saya. Masih ada nggak yang mau tanya? Nggak terlihat di sini. Cukup ya. Berarti sudah tidak ada. Baiklah, Bu Nilo yang terhormat, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita dari masyarakat perkebunan kelapa sawit. Mudah-mudahan konsep dan filosofi yang Ibu sampaikan pada prinsipnya sama sebenarnya, hanya mungkin karena skalanya lebih besar nanti mesti ada disebut ada kajian, ya ada kajian lebih mendalam. Tapi pada prinsipnya begitulah kalau kita kembali ke alam, tadi sudah dicontohkan di pertanian organik di Bali yang dikawal sama Ibu Nilo, itu ternyata sekarang sudah tidak menggunakan lagi yang disebut pestisida, bahkan pestisida nabati sudah tadi saya dengar sudah tidak ada. Berarti begitu tanah betul-betul bisa menjadi daya dukung tanaman yang lengkap, tidak hanya unsur haranya tapi juga antibiotiknya ya barangkali untuk kesehatan tanaman. Pak Sarif Bastaman, terima kasih juga atas waktunya sore ini bisa memberikan kelengkapan materi yang disampaikan oleh Bu Nilo. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pelinter sekalian. Mari kita lihat, kita saksikan agenda minggu depan. Jadi minggu depan tanggal 16 hari yang sama, hari Selasa, itu kita akan menghadirkan Ibu Heni Hendarjati. Beliau praktisi korporasi besar di papan atas di perusahaan ini, di negara ini.
beliau akan membawakan tema ganasnya Ganoderma dan kumbang tanduk. Tadi disebut Oryctes dari Sampurna Agro. Itu saya rasa memang dirasakan oleh semua perkebunan sawit kita di Indonesia. Nah, nanti kita dengar apa pengalaman beliau dan apa langkah-langkah yang sudah diambil, yang sudah bisa ada solusinya dan yang sedang ada dipikirkan solusinya. Mungkin kita akan dengar bersama. Tanggal 23, hari yang sama, itu akan ada sharing session teknik replanting di lahan endemik Ganoderma. Jadi ini replanting ini tanam ulang, ya, tanam ulang supaya tidak terjadi lagi infeksi secara masif. Langkah-langkah apa yang akan disampaikan oleh Pak Firmanto, ya Pak Firmanto, ya. Beliau adalah professional planter dari Inkasiraya kalau saya tidak salah. Kemudian maaf, yang tanggal 30 kebetulan sedang konfirmasi. Ini ada 2 tema. Yang satu masih bicara tentang Mycorrhiza, yang kedua masih bicara tentang Ganoderma, tetapi yang bicara ini dari Unpati Ambon, Universitas Patimura Ambon, dan kemudian atau dari Universitas Islam Riau, tapi sedang dalam konfirmasi, jadi mohon maaf belum bisa dipastikan. Tapi kami sudah menghubungi beliaunya. Baik, kami dari webinar MSA akan selalu memberikan update tentang keilmuan terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari, khususnya di masyarakat perkebunan. Dan teman-teman bisa stay di grup kita dan bisa diskusi dilanjutkan. Kita akan terus setiap minggu sampai paling tidak akhir tahun 2020. Mudah-mudahan kita kebanyakan ilmu yang dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nilo, Pak Sarip Bastaman, dan sahabat planter semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam Bu Nilo di Denpasar. Malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak kucingnya itu Pak Faiz. Ya, makasih sama-sama. Ya, makasih. Makasih Bu Nilo. Ya, sama-sama Pak Sari, Pak Heri, Pak semuanya. Ya, makasih. Ya, Bu Madi. Sampai ketemu lagi. Ya. Udah bisa lepas ya? Ya. Halo. Halo. Oh, sing halus-halus. I just don't want to lose you.